Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di konten kali ini saya akan membahas masih tentang ibadah batin ya. Namun sekarang tentang qanaah dan syukur. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jihad dan zuhud, membahas dermawan dan pemurah ya. Yang akan saya ulangi lagi ya, kalau jihad itu secara spiritualitas yaitu memerangi hawa nafsu di dalam diri kita atau di dalam jiwa kita, yang bertujuan untuk beribadah batin, beribadah kepada Allah, dan juga agar kita enteng melaksanakan ibadah-ibadah lahir dan istiqomah dalam menjalankannya. Nah, terus kalau zuhud itu menanggalkan hawa nafsu duniawi, bukan berarti kita meninggalkan kekayaan atau tidak jadi kaya raya, bukan ya, tetapi lebih kepada kemelekatan di dalam hati kita itu yang kita lepaskan. Angan-angannya itu loh, cinta duniawinya itu yang kita lepaskan. Namun kita tetap berusaha seperti biasanya saja gitu. Nah, terus ada lagi dermawan. Dermawan itu adalah gemar beribadah, beribadah tapi gemar memberi atau gemar bersedekah. Jadi saking gemarnya rutin dilakukannya. Kalau memang tiap bulan ya tiap bulan gitu. Kalau memang tiap minggu ya tiap minggu. Jadi tidak hanya sesekali saja gitu kan. Nah, terus kalau yang pemurah ini adalah orang yang super dermawan, yaitu rela berkorban atau rela bersedekah, rela bela-belain misalkan ngutang, tapi bukan untuk kepentingan atau untuk gaya hidupnya, tetapi lebih kepada menolong orang lain, menolong orang yang membutuhkan, atau menolong untuk di jalan agama Allah gitu kan. Jadi apapun itu, tapi pemurah itu di atas dermawan, jadi lebih dari dermawan gitu. Nah, terus sekarang kita bahas tentang qanaah dan syukur ya. Seperti halnya jihad dan zuhud bergandengan, terus dermawan bergandengan dengan pemurah, qanaah juga bergandeng dengan rasa syukur. Ibadah batin, qanaah dan syukur. Nah, kalau qanaah ini artinya merasa cukup dengan yang ada, merasa cukup dengan apa yang kita terima, merasa cukup dengan kenyataan yang ada, merasa cukup apa yang menjadi bagian kita, merasa cukup apa adanya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sekebagiannya, seketerimanya, itulah bagian kita, yaitulah yang kita terima. Jadi menerima apa adanya gitu, merasa cukup ya. Dan perlu diketahui bahwa qanaah ini adalah sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua ibadah-ibadah batin ini adalah sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya pentingnya spiritualitas itu ya, sesungguhnya kita mencontoh atau meniru teladannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang memiliki sifat-sifat seperti ini yang paling kuat gitu. Kalau kita kan ya mungkin kita memiliki sifat seperti ini, tapi belum tentu sifat seperti ini nih sekuat baginda gitu, sekuat beliau gitu kan, Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ya kita yang minimal kita mengikuti jejaknya gitu kan, walaupun misalkan belum istiqomah, walaupun kadang-kadang, walaupun anggot-anggotan gitu kan, walaupun kadang waras kadang edan gitu kan ya, walaupun apa aja lah, yang penting judulnya kita ada ikhtiar, ada itikad untuk melaksanakan ibadah-ibadah batin dengan membuang penyakit-penyakit batin dulu sebelumnya ya kan. Nah, salah satunya itu dengan qanaah atau merasa cukup dengan yang ada atau menerima apa adanya yang menjadi bagian kita.
Nah, itulah qanaah. Nah, biasanya kalau qanaah itu sudah bisa kita istiqomahkan, itu udah otomatis kita bisa bersyukur gitu. Nah, kalau syukur itu kan kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada orang lain, kepada sesama, dan juga berterima kasih kepada diri kita sendiri atas sesuatu yang kita terima gitu kan. Jadi kalau qanaah itu menerima, kalau syukur itu berterima kasih atas yang kita terima gitu. Makanya qanaah dengan syukur ini bergandengan gitu, kayak tahu dan tempe gitu kan. Jadi mirip beda tapi mirip gitu, mirip tapi beda gitu. Kayak jihad dengan zuhud, kayak dermawan dan pemurah. Kalau qanaah dan rasa syukur. Nah, rasa syukur ini kan ada dua ya, bisa dengan ucapan juga bisa dengan tindakan gitu kan. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada sesama dan juga kepada diri kita. Dan yang kedua dengan tindakan. Nah, tindakannya itu, bentuk rasa syukur itu bisa kita dengan menyiarkan kepada orang lain, seperti misalkan alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki ini gitu kan. Jadi kita itu menyiarkan gitu loh, seperti dalam surat Ad-Duha itu kan. Jadi kita mendapatkan sesuatu itu, maka kita ucapkan dengan rasa syukur atau kita syiarkan gitu. Namun kalau sudah bisa menyiarkan kepada orang lain, jangan lupa berbagi juga. Ini jangan cuman kabar berita, apalagi berurusan dengan rezeki tapi tidak berbagi gitu. Apalagi kalau rezeki itu lebih, ya kita jadi orang dermawan juga gitu kan. Makanya jadi ibadah batin itu saling saling berangkai-rangkai tapi saling berantai-rantai juga gitu kan. Jadi bisa meluas gitu, karena satu ibadah batin yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan ibadah batin yang lainnya juga gitu. Jadi rasa syukur itu kita berterima kasih ya. Jadi bertambah nikmat kan, udah rasa syukur gitu, terus tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Nikmat itu bisa saja nikmat rezeki anugerah yang Allah karuniakan kepada kita, dan juga bisa dalam bentuk nikmat ibadah batin yang lainnya, yang tadinya kita tidak berniat untuk bersedekah misalkan kan, gara-gara kita bersyukur menyiarkan kepada orang lain, mendapatkan suatu kenikmatan atau rezeki yang tidak sedikit, misalkan yang banyak gitu kan, karena kita siarkan, kita seneng, kita ceria gitu kan, kita senang hati, dan kita pun berbagi. Jadi kan nikmat batin bersedekahnya juga ada gitu. Jadi makin nikmat bertambah dan bertambah. Nah, itulah manfaatnya kalau kita bisa bersyukur gitu. Jadi Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, baik nikmat secara spiritual maupun nikmat secara material gitu. Indah sekali ya, karena Allah itu memang maha indah gitu. Jadi ya kalau kita bisa bersyukur tuh, yang kita pandang tuh semuanya itu keindahan Allah kan, keindahan Allah gitu. Yang ada hanya keindahannya yang kita pandang gitu. Makanya perbanyaklah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, segitu saja ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.